Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan untuk tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Jiwa yang bersih yaitu jiwa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dalam arti di sini, hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan dan keselamatan dari kotoran-kotoran, baik yang berupa syubhat atau yang berupa syahwat. Memiliki jiwa yang bersih adalah dambaan setiap orang, dan itu adalah salah satu bekal yang berharga nanti untuk berjumpa dengan Sang Khaliq, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di sini ada 4 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi kotor. Yang pertama, berlebihan dalam makan dan minum. Yang kedua, berlebihan dalam tidur. Yang ketiga, berlebihan dalam berbicara. Dan yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makan dan minum diatur di dalam yang namanya bulan puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah anak Adam memenuhi sesuatu lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk makan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka hendaklah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya. Sebab itulah disyariatkan puasa agar manusia belajar untuk mengendalikan syahwatnya terhadap makan dan minum. Yang kedua, berlebihan dalam tidur. Berlebihan dalam tidur diatur di bulan suci Ramadan agar manusia melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ini diartikan agar kita tidak malas dalam beribadah, bertafakur, memohon pertolongan kepada Allah agar tidur kita menjadi ladang pahala dan menjadi amal kebaikan untuk kita. Yang ketiga, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara ini pula diatur di bulan suci Ramadan agar kita selalu mengintrospeksi diri, tidak membicarakan orang lain, tidak bergibah, dan tidak melakukan hal kata-kata yang kotor. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan berperilaku dengannya, maka Allah tidak membutuhkan mereka meninggalkan makan dan minumnya. Yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Di bulan suci Ramadan ini kita tidak boleh berlebihan dalam bergaul, yaitu dengan cara beritikaf. Beritikaf di masjid, menghindari dari yang namanya pergaulan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beritikaf di masjid, memuji asma Allah,
berzikir, memohon ampun agar kita terhindar dari yang namanya pergaulan sesat. Demikianlah agar kita terhindar dari yang 4, yaitu berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam bergaul, berlebihan dalam berbicara. Hikmah dari bulan suci Ramadan ini, marilah hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, agar semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.